Baik Bapak Ibu, PB ini adalah kelanjutan dari PB2 tadi ya. Jadi dari hasil pendataan oleh KPM ya atau pemantauan yang dilakukan oleh KPM menghasilkan, output yang namanya kartu skor desa atau bahasa kerennya village scorecard. Nah di sini kartu ini atau pendataan tadi itu bukan hanya sekedar selesai jadi kartu, dilaporkan sudah, tidak seperti itu. Tetapi harapannya village scorecard tadi itu bisa dimanfaatkan ya, seperti tadi tujuan atau manfaat dari, eee, pendataan dan pelaporan ya. Jadi harus, bisa dimanfaatkan. Pertama untuk dasar perencanaan pembangunan desa, khususnya yang terkait stunting, itu yang paling utama. Nah, bagaimana bisa memanfaatkan? Nah, tentunya setiap KPM di mana tugasnya adalah salah satunya tadi, menyampaikan atau mengadvokasi dari hasil yang dia peroleh dalam pemantauan ke dalam rembuk stunting desa. Nah, otomatis dia harus bisa membaca kartu scorecard dan menganalisis apa yang tersirat di dalam kartu tersebut, di dalam rembuk stunting desa ya. Kemudian juga dia harus bisa menganalisis ya, menganalisis atau mengajak peserta rembuk stunting desa untuk sama-sama menganalisis ada apa di dalam, eee, kartu skor desa itu ya. Ada permasalahan apa, khususnya yang terkait dengan stunting. Jadi tujuan dari PB3 ini pertama KPM ini harus memahami tentang alur perencanaan pembangunan desa. Mengapa demikian? Dia harus benar-benar mengawal ya bahwa ketika dia selesai melakukan pemantauan, kemudian ada outputnya apa, kemudian dia tadi outputnya itu ada masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, dia kemudian lahir usulan-usulan atau alternatif solusi. Nah, dia harus mengawal itu sampai kepada usulan kegiatan itu masuk atau dibahas di dalam Musrenbangdes maupun Musdes ya, kemudian masuk ke dalam RKP. Nah, oleh karena itu dia harus memahami alur tahapan, perencanaan pembangunan desa itu sampai di mana, seperti apa tahapan-tahapannya. Karena, dia harus mengawal. Nah, kemudian, dengan adanya materi ini, KPM harus bisa melakukan analisis ya, masalah ya, apakah itu masalah terkait dengan layanan maupun masalah terkait dengan sasaran. Jadi KPM dari kartu itu harus bisa membaca, mengamati, mengidentifikasi bagaimana kondisi sasaran, kemudian bagaimana kondisi layanan. Setelah diketahui kondisi sasaran dan kondisi layanan, nah lalu KPM nanti bersama-sama peserta rembuk stunting itu merumuskan usulan kegiatan apa yang akan disampaikan atau akan diajukan ke dalam Musrenbangdes. Ya. Nah, itu dibahas bersama-sama di dalam rembuk stunting. Nah, KPM sebagai tokoh utama tentunya yang harus mengadvokasi eh, apa namanya? Hasil dari ini ke dalam Musrenbangdes, ya. Ini tujuan dari materi ini. Jadi tadi materi ini adalah kelanjutan sebetulnya dari PB2 di mana PB2 sampai kepada output berupa laporan. Nah, yang tadi sudah ya, manfaat data dan informasi sudah ada tadi di dalam PB2 juga ya menentukan arah kebijakan ya karena ini intinya begini, perencanaan berbasis data ya. Jadi eh, kemudian efisiensi biaya. Mengapa dikatakan efisiensi biaya? Karena ketika merencanakan tidak berbasis data, hasilnya belum tidak akan efektif ya. Kemungkinan juga pemborosan ya, karena merencanakan sesuatu yang salah gitu ya. Kemudian memunculkan inovasi. Ya, percepatan turunan stunting. Jadi namanya saja rembuk stunting, yang dibicarakan atau dibahas ya seputar masalah stunting. Nah, di sini nanti materi-materi di bawahnya itu adalah bagaimana sih musyawarah di dalam rembuk stunting sehingga terarah itu ya.
Kemudian memastikan kegiatan stunting mendapat dukungan dan pembiayaan dari APB desa, yaitu tujuannya. Kemudian prosesnya tadi membahas dan menganalisis data EHDW dan rekomendasinya. Nah, ini yang nanti oleh teman-teman KPM di bawah akan diperoleh ya dari tujuan materi ini. Kemudian mengadvokasi hasil kesepakatan rembuk stunting ke pemerintah desa dan musyawarah desa. Ini prosesnya. Nah, ini rembuk stunting, tahapan-tahapannya ya, mekanisme rembuk stunting. Ada input, ya inputnya itu input yang akan dibahas ya, berupa data ya. Jadi ada data dusun, data KPM, Polindes, Posyandu, intinya semua data yang terkait dengan stunting, idealnya memang di dalam rembuk stunting dikumpulkan, dikonsolidasikan. Kemudian ada pesertanya ya, peserta rembuk stunting. Intinya rembuk stunting ini harus diikuti multi pihak ya, multi sektor termasuk juga melibatkan masyarakat. Ya, jadi kalau di sini mungkin masih kurang ya peserta ini, karena sebetulnya harusnya lebih dari ini ya, karena bisa saja melibatkan masyarakat umum ya, atau perwakilan masyarakat. Nah, ini acaranya diskusi konsolidasi antar data, diskusi untuk merumuskan masalah, mengidentifikasi usulan kegiatan, ya, kemudian mendiskusikan prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke dalam musyawarah tingkat berikutnya, ya, kemudian menyepakati perwakilan rembuk yang akan terlibat atau hadir dalam musyawarah desa. Karena harus mengadvokasi, harus memastikan bahwa stunting masuk ke dalam rencana kerja pembangunan desa. Kemudian menyusun rencana menyusun rencana untuk menyampaikan hasil rembuk pada tim perumus desa, ya, TPPS dan pemerintah desa. Nah, outputnya adalah kesepakatan konsolidasi data, perumusan masalah, dan kesepakatan usulan kegiatan. Nah, ini sebetulnya bicara tadi yang RDS ya. Jadi RDS ini sebetulnya dia forum yang sifatnya lebih informal ya dibanding TPPS desa, di mana keanggotaannya siapa saja ya. Ini sebetulnya untuk sebagai volume literasi desa ya, bagaimana para penggiat atau pemerhati atau orang-orang yang peduli terhadap kesehatan, termasuk stunting di dalamnya, bisa berdiskusi, bisa sharing ya, gagasan di dalam RDS ini. Ini bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat ya, karena di sini kan masyarakat umum pun bisa bergabung ya. Misalkan dia pemerhati, dia peduli tentang masalah-masalah kesehatan yang ada di desa, nah bisa bergabung di sini. Jadi tidak terpaku seperti TPPS yang keanggotaannya adalah ditetapkan oleh desa. Nah, ini saya kira ini formulir scorecard ya. Tadi di PB2 ini sudah disampaikan. Jadi mungkin di sini lebih jelas ya, karena tadi di PB2 kan kecil-kecil ya. Nah, di sini ada terbagi dalam 5 tabel ya. Tabel A ya. Tabel A ini, mohon maaf sebentar. Mohon maaf ya, faktor U nih, kalau nggak pakai kacamata saya nggak bisa baca juga di sini. Ini terdiri dari 5 tabel ya. Tabel A yang paling atas itu adalah terkait data sasaran. Jadi jumlah remaja putri ada berapa, calon pengantin ada berapa, yang sudah terinput dan sudah terverifikasi ya. Kemudian ibu hamil dan ibu hamil kek ada berapa, bayi 0 sampai 59 bulan ada berapa, lalu keluarga berisiko stunting ada berapa. Ini itu ada data sasaran di tabel A. Kemudian tabel B adalah data cakupan layanan. Ya. Jadi data cakupan layanan ini adalah remaja putri itu wajibnya kan menerima
pemeriksaan status anemia, ya, dan pemberian tablet tambah darah. Ini kehapus nih nomor 2-nya, tapi angkanya ada. Tapi ada 2 ya remaja putri. Kemudian ada calon pengantin, ada periksa kesehatan dan mengikuti bimbingan persiapan perkawinan. Ada 2 layanan yang wajib dia terima. Kemudian ada ibu hamil dan ibu hamil kek, ya. Kek itu kekurangan energi kronik, ya. Di sini yang wajib dia terima itu ada periksa kehamilan atau NIPAS, peserta keluarga berencana pasca persalinan, kemudian ibu hamil kek mendapatkan tambahan gizi. Lalu mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Jadi pemeriksaannya ada 4, walaupun untuk yang untuk pemberian tambahan gizi itu untuk ibu hamil yang kekurangan energi kronik, ya. Kemudian ada anak 0 sampai 59 bulan, ya. Ada pemantauan tumbuh kembang. Kemudian mengikuti kegiatan BKB atau PAUD. Ini PAUD-nya PAUD yang mengajarkan parenting atau pola pengasuhan, ya, termasuk juga PAUD di mana guru-gurunya sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan gizi, ya. Kemudian anak gizi kurang atau gizi buruk atau stunting mendapatkan tambahan asupan gizi dan konseling gizi. Kemudian anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Jadi ada 4 yang harus dipenuhi pelayanan untuk anak usia 0 sampai dengan 59 bulan. Kemudian ada keluarga berisiko stunting. Ya, keluarga berisiko stunting ini memiliki kartu keluarga, ya. Kemudian memiliki akses ke sumber air bersih, kemudian memiliki akses ke jamban sehat, lalu punya kepesertaan jaminan kesehatan, kemudian keluarga memiliki akses sanitasi, memiliki mendapatkan pendampingan oleh TPK, dan menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan. Jadi kalau keluarga berisiko stunting ini seperti yang tadi di bab 1, di PB1 sudah disampaikan. Dia keluarga sasaran stunting, ya. Kemudian menjadi dikatakan keluarga berisiko stunting ketika dia mempunyai faktor yang bisa kemudian mendorong terjadinya stunting. Jadi kalau keluarga sasaran itu kan misalkan begini, suami istri pasangan usia subur, istrinya sedang hamil, itu adalah keluarga sasaran stunting. Tetapi ketika suaminya perokok berat dan selalu merokoknya di dalam rumah, serta sanitasi lingkungan di rumahnya kurang baik, nah itu dikategorikan keluarga berisiko stunting. Seperti itu. Beda dengan keluarga stunting. Kalau keluarga stunting kan sudah stunting anaknya, tapi kalau ini berisiko stunting. Atau keluarga yang mempunyai anak balita yang gizi kurang. Kondisi keluarganya rentan, penghasilannya atau pendapatannya kurang, sehingga tidak bisa memberikan kecukupan gizi terhadap anaknya. Itu juga dikatakan keluarga berisiko stunting. Nah, di dalam laporan ini untuk mulai sejak adanya Perpres 72, keluarga berisiko stunting itu menjadi salah satu sasaran di mana harus mendapatkan pendampingan khusus atau pendampingan prioritas. Nanti yang melakukan pendampingan adalah TPK. Kemudian ada konvergensi layanan terkait dengan cakupan layanan. Jadi tadi kan di atas sasaran, kemudian di bawah adalah cakupan layanan yang harus diterima. Nah, di C adalah konvergensi layanan. Berdasarkan sasaran, apakah remaja putri itu, karena kan yang diinput bukan 1 ya, misalkan nanti ada berapa orang remaja putri. Apakah semuanya sudah mendapatkan layanan yang wajib dia terima? Nah, kalau itu berarti di sini 100%. Seperti itu. Nah, sementara di E ini adalah tadi yang nanti diisi oleh admin desa, ya, fasilitasi desa terkait kebutuhan-kebutuhan data kita untuk penilaian kinerja desa, ya. Nah,
sekarang kita tadi salah satunya di dalam proses rembuk stunting adalah bagaimana kita atau KPM bertanggung jawab atau bertugas untuk melakukan analisis ya, mengajak. Jadi semua peserta rembuk stunting bagaimana KPM memfasilitasi analisis akar masalah dari village scorecard yang dia hasilkan. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Ada village scorecard ya yang sudah terisi ya dengan datanya. Nah, ini berdasarkan evaluasi kemarin-kemarin ketika kita pelatihan di BIMTEK ya. Ini tuh seolah-olah terpisah-pisah gitu. Jadi di sini kan langkah-langkahnya. Ini kan semacam studi kasus ya. Ini nih KPM mempunyai village scorecard dengan angka-angka seperti ini. Misalkan remaja putrinya total ada 2 orang. Lalu calon pengantin ada 1 pasangan. Ibu hamil dan ibu hamil kek ada 2, 1 normal, 1 kek. Nah, ini saling berkaitan dengan, nah kemudian ini ada angka-angka hasil dari pemantauan KPM terkait total cakupan layanan yang diterima oleh setiap remaja putri. Ya, kemudian calon pengantin, ibu hamil, oleh seluruh sasaran lah intinya. Kemudian ada konvergensi layanannya ya. Jadi cakupan layanan yang diterima oleh setiap sasaran. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kolom terkait dengan tadi bagaimana hasil pemetaan kondisi sasaran atau masalah dalam sasaran. Kemudian ada kondisi layanan ya. Bisa ke atas. Maaf, ini saya nggak bisa ke atas. Oh, nah, kemudian ada ini sasaran, kondisi sasarannya seperti apa, kondisi layanannya seperti apa, lalu rumusan masalah, urusan kegiatan. Nah, ada kolom seperti ini atau ada Excel seperti ini seolah-olah tidak berkaitan dengan yang di atas, padahal dasarnya kita merumuskan ini adalah dari kartu scorecard ini, dari kartu skor desa maksud saya, dari village scorecard ya. Nah, kemarin itu banyak gitu enggak ya ada lah yang membaca gitu, misalnya ini remaja putri segini, selesai. Terus baca lagi terkait dengan ini gitu. Padahal ini adalah hasil dari membaca dan menganalisis dari kartu ini. Ya, itu yang mungkin perlu diingat nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di luring maupun daring, silahkan dipelajari ya. Ini saya kasih contoh, misalkan di sini ada remaja putri 2 orang, ya. Kemudian yang 2 orang ini 1 normal, 1 anemia. Kemudian di dalam cakupan layanan remaja putri, yang 2 orang itu kan harus mendapatkan pemeriksaan status anemia, ya kan? Nah, berarti totalnya nih harusnya 2 orang ini full menerima pemeriksaan anemia. Berarti sini 2. Ini total cakupan itu yang seharusnya ya. Kemudian mendapatkan tablet tambah darah. 2 orang juga kan? Nah, ini. Kemudian ketika dipantau oleh KPM ternyata hanya 1 orang yang mendapatkan pemeriksaan status anemia. Ya, 1 nih. Sementara yang mendapatkan tablet tambah darah 2-duanya. Sehingga di sini untuk yang 1 untuk pemeriksaan status anemia, total cakupan layanan yang diterimanya itu hanya 1/2 atau 50%. Yang mendapatkan tablet tambah darah itu 2/2, berarti 100%. Nah, yang 50% ini berarti konvergensinya belum full, belum 100%. Berarti masih ada layanan yang tidak diterima, ya, yang belum diterima. Berarti di sini ada satu permasalahan yang harus dianalisis, harus dirumuskan. Mengapa terjadi demikian? Nah, kemudian kita akan melihat di rumusan masalah di sini. Nah, di sini di kondisi sasaran
Dari 2 orang remaja putri ya, yang kita data, itu ada 1 yang belum melakukan pemeriksaan anemia. Nah, lalu kemudian mengidentifikasi, kondisi layanan. Apakah di desa ada nggak layanan untuk, eee, remaja putri khususnya untuk pemeriksaan anemia? Apakah ada pustu misalkan, atau mungkin di Karang Taruna ya mengadakan Posyandu Remaja yang, menyediakan layanan untuk pemeriksaan anemia. Ternyata setelah diidentifikasi tidak ada yang memberikan, layanan pemeriksaan anemia di desa. Intinya yang mudah diakses, yang terdekat. Ada di puskesmas tapi jauh gitu. Nah, di sini masalahnya adalah 1 remaja putri yang belum mendapatkan pemeriksaan anemia ini karena tidak adanya penyedia layanan. Lalu harus apa yang dilakukan oleh desa atau yang akan kita usulkan nih, solusinya seperti apa? Nah, misalkan mengusulkan atau bekerja sama dengan menyelenggarakan layanan pemeriksaan anemia dan pemberian TTD. Oh, kalau gitu di desa deh kita adakan ini. Tapi harus kepada siapa? Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuni, ya bisa berkoordinasi dengan puskesmas, misalkan ya. Nanti pengadaannya di posyandu, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana dari setiap data yang ada di dalam Village Scorecard itu bisa dibaca, dianalisis, kemudian muncullah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh desa. Dan usulan kegiatan ini sebetulnya tidak selalu harus berimplikasi kepada pendanaan. Karena banyak hal yang sifatnya misalkan koordinasi. Nah gitu. Jadi itu yang, harus dilakukan dari hasil pendataan, EHDW tadi ya. Jadi bukan selesai jadi laporan sudah gitu ya, seperti itu. Nah dengan adanya seperti ini, intinya kegiatan-kegiatan stunting yang dilakukan oleh desa menjadi terarah ya. Karena jelas usulan kegiatan ini didasarkan kepada kondisi sasaran yang ada atau permasalahan yang ada baik dari sisi sasaran maupun dari sisi layanan. Mungkin itu saja untuk PB3. Nah, untuk pertanyaan juga saya bilang tadi, kalau PB3 ini, kalaupun dibaca, KPM nggak ada yang ngerti, ya udah nggak ada yang nanya. Kalau bisa juga memang karena menjelaskannya cukup detail sehingga juga tidak ada yang nanya. Di sini tidak ada daftar pertanyaan. Tapi kalau di sini ada yang mau nanya silahkan.